Oke, Josibel, untuk selanjutnya kita input pesanan atau input PO melalui regarspot.net, web regarspot.net. Nah, di sini ketika kita sudah masuk, langsung aja scroll ke bawah. Nah, sampai menemukan menu untuk login. Nah, di sini silahkan login dengan menggunakan akun masing-masing. Klik tombol pink, pilih login. Jangan klik tombol join ya. Nanti kita registrasi ulang. Jadi klik login untuk masuk. Tunggu beberapa kemudian sampai selesai. Ini nanti langsung masuk ke menu regarspot.net, ke menu home. Nah, ini halaman utamanya. Klik silang pojok kanan atas. Nah, lalu scroll ke bawah sampai menemukan menu input. Nah, di sini kita bisa input PO, bisa input alamat, dan input transaksi. Jadi hanya 3 langkah saja. Yang pertama kita input quantity. Nah, kita cari desain yang sudah kita ajukan. Nah, kita pilih yang nomor 2 ini, yang kita ajukan, yang sudah kita ajukan. Ketika desain sudah masuk di antrian atau sudah selesai, itu bisa di input PO melalui ini tadi, regarspot.net. Jadi, kita lanjut. Yang pertama kita cek spesifikasinya dulu. Untuk keterangan pola dan spesifikasi atasan pastikan udah benar. Dimulai dari menunya, menu standar printing, terus jenis pesanan, terus bahan, jenis, list lengan, kerah, dan lain sebagainya. Bahkan sampai atributnya. Kita cek dulu apakah sudah benar pengajuan kita. Kalau sudah, klik silang pojok kanan atas. Terus selanjutnya klik pesan. Di sini kita input kuantitinya. Misalkan kita pesan dengan nama dan nomor pemain. Kita pilih ukurannya dulu. Lalu masukkan nomor pemain. Setelah ini kita klik plus untuk memasukkan ke inputan quantity. Nama sudah, nomor sudah, ukuran sudah. Nah, jika ada tambahan kuantitinya atau tambahan jumlahnya, kita tambahkan lagi namanya, ukurannya kita pilih dulu, nomor pemainnya kita pilih dulu, terus klik plus lagi. Nah, di sini kuantitinya sudah bertambah menjadi 2. Ketika mau nambah lagi dengan tanpa nama, kita hanya pilih ukuran saja, ukurannya dan nomornya. Nah, seperti ini. Ketika tidak ingin menggunakan nomor, untuk nomor kita hapus saja. Bila ingin, tambahkan nomornya saja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi tanpa nama, hanya menggunakan nomor saja. Nanti hasil jadi menyesuaikan dengan data PO. Ketika tidak pakai nama, pengerjaan ya tidak ada namanya. Dan sebaliknya, jika menggunakan nama, pasti pengerjaan diproduksi menggunakan nama sesuai dengan yang kita input. Oke. Untuk selanjutnya kita masukkan ke keranjang belanja. Nah, di sini kita inputnya ini kan pesan standar full printing. Jadi khusus full printing. Misalkan ada pesanan desain yang lain dengan menu yang sama, dengan satu alamat yang sama juga, itu bisa diklik pesan lagi. Nanti bisa jadi satu
satu transaksi. Misalkan beda desain, oh ya, kalau dengan menu printing yang berbeda itu nanti tetap menjadi dua transaksi, atau pisah alamatnya, kita input alamatnya terpisah. Ketika sudah begini, selanjutnya input alamat pengiriman. Nah, di sini kita mengisi ini data pesanan user atau nama, nomor, dan alamat penerima. Kita tulis misalkan yang menerima Tony. Ini yang menerima, nomor penerimanya. Terus kabupatennya silahkan dipilih sesuai dengan alamat penerima. Ini hanya contoh saja. Negara Indonesia. Alamat tujuan ditulis secara lengkap. Yang penting ada nama desa, kecamatan, lalu kabupatennya. Terus untuk RT RW silakan diisi. Jika tidak ada RT RW-nya silakan ditulis kosong-kosong semua. Nah, silakan dipilih sesuai dengan alamat penerima. Terus kita pilih jenis ekspedisi. Untuk yang mendapatkan promo gratis free ongkir atau promo diskon hanya terdapat di ekspedisi JNE dan JNT. Untuk JNE hanya di ekspedisi JNE oke. Kita pilihnya yang JNT saja ini. Kalau untuk ambil di pabrik atau ambil pesanan di pabrik ini nanti kita ambilnya di pabrik Regar Spot, lokasinya di Wonogiri. Nah, sementara kita pilih JNT dulu. Terus jenis transaksi, kita mau DP dulu 50% atau lunas sekalian. Misalkan lunas itu nanti kita input pilih DPL. Itu nanti ketika udah jadi otomatis langsung terkirim ke alamat tujuan. Ketika kita pilihnya DP itu nanti ketika barang udah selesai kita harus melakukan pelunasan dulu, menyelesaikan administrasinya. Nah, kita pilih dulu DP, kita DP 50%. Terus nama dropship silahkan diisi dengan nama toko online kalian masing-masing. Misalkan kita tulis dengan nama toko online kalian masing-masing, Safety Jersey Printing, misalkan seperti ini, atau toko yang lainnya, nama toko yang lainnya boleh, silahkan. Setelah itu kita masukkan ke antrian pembayaran DP. Nah, ini yang langkah terakhir, kita input transaksi DP nya melalui ini. Nah, harga barang udah tertera. Ini udah dengan harga promo yang berlaku. Setelah ini kita klik detail. Nah, kita pilih jenis servisnya dulu. Kalau JNT kita ada di service agent. Kalau JNE ya. Kalau JNE itu pilihnya yang oke, agar kita dapat promonya. Lalu untuk jenis pembayaran kita pilih yang transfer bank manual. Nah, terus kita pilih bank transfer manual, kita klik dulu. Nah, ini harus dipilih klik. Nah, di sini udah tertera total harga barang, estimasi berat, estimasi ongkir kita 0 karena saat ini kita ada promo free ongkir. Biaya administrasi 0, jumlah pembayaran DP nah sekian. Jadi untuk transaksi nanti kita sesuaikan dengan dikit belakang. Jadi
DP-nya segini 195.224, kita sesuaikan dengan ini ya. Terus lanjut pembayaran. Ini nanti tinggal upload bukti transaksinya saja. Misalkan kita transfer lewat m-banking atau transfer lewat ATM, nanti tinggal difotokan saja. Terus ketika user mau minta nota, tinggal klik aja notanya. Nah, setelah ini notanya sudah, tinggal dibagikan ke user. Silahkan kirim file lalu kirim ke WhatsApp, lalu kirim ke nomor user. Nah, di sini langsung aja klik bayar. Pilih banknya, nama banknya siapa, bank apa, nama pemesannya siapa, ditulis di sini. Terus transfer bank ke mana, tanggal transfer, tanggal berapa, disesuaikan dengan bukti transaksi ya. Terus klik upload. Nah, di sini kita upload bukti transaksinya. Cari bukti transaksi. Nah, misalkan ini. Saya ulangi ya, biar lebih jelas lagi. Nah, ini bukti transaksi, klik, kita upload, terus kita input transaksi DP, kita klik. Nah, ketika belum ada yang terisi, pasti ada info seperti ini, kita isi dulu. Sudah, klik input transaksi. Nah, ketika sudah, ini nanti akan masuk ke menu report pesanan. Kita kembali ke home. Misalkan reseller diminta untuk cek update prosesnya sampai mana oleh user, masuk saja ke menu home, lalu cari report pesanan. Nah, ini report. Nah, ini pesanan kita di report status pesanan. Kalau report riwayat pesanan, ini pesanan yang sudah terkirim, sudah selesai pembayarannya. Nah, ini nanti status PO akan berubah-berubah ketika udah divalidasi keuangan, akan masuk ke proses layout. Setelah itu proses printing, proses pressing, proses cutting, jahit, dan lain sebagainya. Itu nanti di sini. Silahkan cek di sini. Kalau untuk cetak PDF PO-nya, ini klik yang warna hijau ini, tombol hijau ini. Nah, nanti akan tertampil daftar PO-nya. Setelah selesai di-download, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini adalah data PO-nya. Ini nanti juga bisa di-share ke user, tinggal membagikan saja. Jadi kita kasih tahu user untuk pesanannya. Ketika udah sesuai datanya, kita lanjut validasi desain. Nah, cara validasi desain itu mudah. Kita ganti ke web customdesign.net. customdesign.net. Nah, kita tunggu loadingnya. Login menggunakan akun reseller masing-masing. Nah, ketika kita udah validasi ke user, desain, dan data PO-nya udah cocok, reseller wajib validasi ya, agar pesanannya ini segera masuk ke proses produksi. Ketika belum divalidasi, itu nanti akan bertahan di desain, karena kita harus klik setuju dulu atau ACC desainnya. Nah,
Caranya gimana validasinya? Cari desainnya di customdesign.net, menu validasi reseller. Nah, di sini geser ke kiri, klik detail. Nah, di sini kita melihat desain yang udah jadi, lalu spesifikasinya lainnya, atributnya kita cek juga. Nah, di sini kita wajib cek aja yang atribut hasil jadi dada kiri logo Mizuno, pastikan udah sesuai logonya, warnanya, tulisannya udah sesuai, teks dada tengah bawah, terus atribut lainnya pastikan dicek. Nah, ketika sudah sesuai dengan desain, kita validasinya di bawah ini. Pilih salah satu saja. Jika sudah sesuai, pilih sesuai. Nah, ini nanti ada tombol validasi, tinggal validasi. Misalkan ada revisi, klik tidak sesuai, lalu klik tombol yang merah revisi. Kalau sudah sesuai, pilih yang sesuai, langsung kita klik validasi. Nah, di sini kita harus menyatakan untuk desainer, kita memberikan rating untuk desainer. Silahkan nilai sesuai dengan hasil desainnya, kecepatannya gimana, ketelitiannya gimana, kualitasnya gimana, dan pemahaman desainnya bagaimana. Nanti silahkan diberikan bintang masing-masing. Ketika puas, berikan bintang penuh, terus berikan ulasan. Silahkan, mantap desainnya Kak. Nah, silakan kalau memberikan saran silakan. Terus ini adalah ketika untuk mau ditampilkan ke galeri desain, silakan pilih tampilkan. Tapi kalau mau dikunci, di hidden, biar tidak semua reseller tahu, jadi desain itu privasi dari user, kita pilih kunci dari galeri. Nah, kalau tidak ada request dari user, biar tidak ketahuan semua orang, kita pilih yang ini tadi. Tapi kalau bebas tanpa ada request dari user, jadi pilih tampilkan galeri desain, kita klik send. Nah, sudah selesai. Ini kita hanya menunggu sampai barang jersinya jadi, tinggal pelunasan. Begitu.